pedalaman Aifat Selatan, di mana rimbunnya hutan menyimpan ribuan rahasia. Sebuah misi bukan hanya soal memanggul senjata. Ini adalah kisah tentang memenangkan hati, tentang janji setia yang kembali diikrarkan di bawah naungan merah putih. Ya, setiap prajurit mengatakan kepada dirinya, saya adalah prajurit yang pantang menyerah. Ya, apapun tugas yang diberikan kepada kita, itu adalah kehormatan. Jangan pernah kau mengatakan tugas itu sulit. Pertempuran yang tersulit pun bisa kita lalui. Kenapa? Sulit dan tidak sulit hanya ada di kepala. Tapi kalau kita tidak mengatakan sulit, pertempuran yang tersulit pun tidak akan pernah ada kata menyerah. Ya. Kau ketemu kesulitan yang seperti apapun, kalau kau adalah prajurit yang pantang menyerah, kau pulang dengan berhasil dan selamat. Satgas Pamtas RI PNG 2025 bukan sekadar patroli keamanan. Di titik kuat Feuk, prajurit memahami bahwa musuh terbesar bukanlah manusia, melainkan ketidakpastian dan rasa takut. Di tengah dinamika tugas yang penuh tantangan, hadir sosok prajurit muda yang menunjukkan bahwa kemenangan terbesar bukanlah tentang siapa yang paling kuat, melainkan tentang siapa yang paling mampu mempersatukan. Kopda Nixon Baran menjadi bukti nyata bahwa kekuatan prajurit tidak hanya terletak pada senjata, tetapi juga pada hati dan ketulusan. Sebagai prajurit Kostrad, kami dididik keras dalam latihan, tapi lembut dalam menyentuh hati rakyat. Di distrik Aifat, saya melihat mereka adalah saudara-saudara saya. Tugas kami adalah meyakinkan mereka bahwa kami hadir untuk melindungi, bukan untuk menyakiti. Bagi Nixon, ada kemiripan antara budaya di kampung halamannya dengan tempat tugasnya sehingga tumbuh tekadnya untuk membangun kepercayaan warga untuk menerima kehadirannya. Setiap ada warga mengalami kesulitan, sebisa mungkin saya bersama rekan-rekan saya membantu, termasuk kepada keluarga KKB pun kita bantu. Sampai suatu waktu ada salah satu istri anggota KKB meninggal dunia, kemudian saya bersama rekan-rekan saya mendekatkan diri untuk memfasilitasi atau membantu supaya anggota KKB tersebut bisa melihat jenazah istrinya. Setelah saya dan rekan-rekan saya mendekatkan diri untuk berkomunikasi bersama keluarga, akhirnya puji Tuhan, alhamdulillah semuanya bisa berjalan lancar dan aman. Kebaikan dan ketulusan itu
kemudian sampai ke telinga anggota KKB di hutan, menyentuh hati mereka. Dengan kehadiran Nixon dan kawan-kawannya ternyata membawa damai dan harapan bagi warga setempat. Saya bersyukur setelah itu banyak anggota KKB beserta keluarga dan simpatisan turun gunung, sampai kemudian ada kerabat dari salah satu tokoh OPM atas nama Yeremias Fumair meminta keluarga agar saya membantu mengikrarkan diri kembali ke setia kepada NKRI. Misi kali ini sangat sensitif. Penjemputan Yeremias Fumair, Komandan Batalion Ayosami Kodap 4 Persorong Raya. Sebuah langkah beresiko tinggi yang membutuhkan keberanian sekaligus diplomasi tingkat tinggi. Saat itu kami tahu posisi Bapak Yeremias Fumair berada di Kampung Fuok. Saya beserta rekan-rekan bergerak dengan keyakinan bahwa komunikasi yang jujur bisa meruntuhkan tembok permusuhan. Di tengah hutan itu nyawa adalah taruhannya, tetapi kedamaian jauh lebih berharga. Indonesia tanah air beta, pusaka abadi nan jaya. Indonesia. Momentum bersejarah itu tercipta. Tanpa letusan peluru, sebuah kesadaran muncul. Yeremias Fumair memilih jalan pulang. Di hadapan Kopda Nixon dan saksi-saksi dari Kampung Feu, sebuah janji setia kepada NKRI terucap dengan lantang. Ini adalah kemenangan tanpa pertumpahan darah. Tempat berlindung di hari tua, tempat akhir menutup mata. Sungguh indah tanah air beta, tiada bandingnya di dunia. Karya indah Tuhan. Melihat beliau mengikrarkan diri kembali ke NKRI, itu menjadi kebanggaan tersendiri bagi saya sebagai prajurit Kostrad. Saat kami berpelukan, saya merasakan beban berat yang terangkat. Itu bukan sekedar keberhasilan tugas, tetapi itu adalah kemenangan. Karena rasa persaudaraan di atas segala-galanya. Lapor acara pelepasan Satgas Pantas RIP Jabar Donis 501 Banjarnegara tahun anggaran 2025. Siap.
atas dedikasi dan keberaniannya melampaui panggilan tugas, negara memberikan penghormatan tertinggi. Piagam penghargaan dan kenaikan pangkat luar biasa menjadi bukti nyata bahwa prestasi yang diraih dengan hati akan selalu abadi. Pangkat dan penghargaan ini adalah amanah. Ini bukan hanya untuk saya, tetapi ini untuk seluruh prajurit Yonif 501 Bajrayuda Kostrad. Saya sangat bangga dan saya mengucapkan terima kasih banyak yang setinggi-tingginya kepada pimpinan yang telah memberikan penghargaan ini kepada saya. Kopda Nixon Bara adalah anggota Yonif 501 Bajrayuda. Yang bersangkutan adalah prajurit yang memiliki pribadi yang baik, kemudian rendah hati, serta mampu menjaga sikap dan etika sebagai anggota di Satuan Yonif 501. Dalam keseharian, yang bersangkutan sendiri menunjukkan sikap disiplin, kemudian semangat baik dalam pelaksanaan latihan maupun pelaksanaan kegiatan sehari-hari. Apabila dilihat dari sisi kinerja, Kopda Nixon Bara ini termasuk prajurit yang dapat diandalkan. Setiap tugas yang diberikan dapat dilaksanakan dengan baik dan penuh rasa tanggung jawab. Kemudian dari aspek kemampuan, yang bersangkutan memiliki kompetensi yang bisa dikatakan cukup baik. Kenapa? Karena yang bersangkutan mau belajar serta mampu beradaptasi dengan berbagai situasi di lapangan dan menjadikan salah satu prajurit yang berprestasi kemarin pada saat tugas operasi di Papua berhasil menurunkan 14 OPM yang 2 diantaranya yaitu Danyon dari OPM di wilayah penugasan Maibrat. Jadikan keberhasilan ataupun kemenangan ini sebagai tradisi dan cermin bahwa dengan kerja keras, disiplin dan loyalitas dan keikhlasan setiap prajurit untuk mampu meraih prestasi dan memberikan kontribusi nyata baik bagi satuan, bangsa dan negara. Cakra! Kopda Nixon Baran telah menuliskan tintas emas di tanah Papua. Dari Aifat Selatan, ia berpesan bahwa kedamaian dimulai dari keberanian untuk saling percaya. Bajrayuda tetap berjaga, memastikan sang merah putih terus berkibar di batas cakrawala. Prajurit kebanggaan Kostrad, pahlawan di hati rakyat.